Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Nizam dengan NIM 22010100006. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Praktikum Teknik Kendali, yang dimana akan membahas tentang dasar teknik kendali dan juga bagaimana cara mendapatkan fungsi alih daripada hubung seri, paralel, dan feedback pada MATLAB. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar teknik kendali. Yang pertama ada sistem kontrol loop tertutup dan terbuka. Yang pertama adalah sistem kontrol tertutup. Sistem kontrol umpan balik sering disebut sebagai sistem kontrol loop tertutup. Dalam praktiknya, istilah kontrol umpan balik dan kontrol loop tertutup digunakan secara bergantian. Istilah kontrol loop tertutup selalu menyiratkan penggunaan tindakan kontrol umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem. Selanjutnya adalah sistem kontrol loop terbuka. Dalam sistem kontrol loop terbuka, output tidak dibandingkan dengan input referensi. Oleh karena itu, untuk setiap input referensi ada kondisi operasi yang tetap. Oleh karena itu, keakuratan sistem tergantung pada kalibrasi. Selanjutnya ada blok diagram. Yang dinampakkan blok diagram adalah seperti ini. Gambar tersebut menunjukkan elemen diagram blok. Panah disebut sebagai sinyal input dan panah yang keluar itu adalah sebagai sinyal output. Selanjutnya di sini merupakan ada simbol yang merupakan operasi penjumlahan ataupun summing point. Tanda plus atau minus di setiap panah menunjukkan apakah sinyal akan ditambah atau dikurang. Hal ini penting bahwa jumlah yang ditambahkan atau dikurangi memiliki ukuran yang sama dan satuan yang sama. Nah, di sini ada blok diagram hubung seri. Untuk blok diagram hubung seri, dia akan terhubung secara seri jika dua atau lebih blok terhubung secara langsung dalam satu garis. Jika dia berada dalam satu garis, jika terdapat juga beberapa blok, maka blok diagram itu akan terhubung secara seri. Selanjutnya, blok diagram hubung paralel. Blok diagram akan terhubung secara paralel jika dua atau lebih blok terhubung dalam paralel, maka dapat disederhanakan. Istilahnya, jika dia terhubung pada titik sumber dan keluaran yang sama, maka dapat disederhanakan menjadi satu produk blok yang disebut paralel. Jika dia berada pada titik sumber dan keluaran yang sama. Selanjutnya, umpan balik. Blok diagram akan terhubung secara umpan balik jika memiliki titik percabangan yang umpan balik kembali kepada input awalnya, yaitu kembali kepada ES kalau yang di sini. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan, yaitu cara mendapatkan fungsi alih seri, paralel, dan feedback dengan MATLAB. Kita istilahkan di sini terdapat dua blok komponen, yaitu G1 dan G2. Yang dimana G1 bernilai 61-nya itu sama dengan 10 dan satunya itu sama dengan S2 ditambah 2S ditambah 10. Sedangkan G2 6-nya itu bernilai 5 dan D-nya itu S ditambah dengan 5. Selanjutnya di sini terdapat fungsi alih hubung seri. Nah, untuk mendapatkan fungsi alih hubung seri dari blok G1 dan G2 dapat menggunakan perintah program 6 den sama dengan series 61 den 1 62 den 2. Maka di sini akan langsung terhubung secara seri. Lalu di print 6 den. Kita akan memprint nilai dari variabel 6 den. Lalu di sini ada fungsi alih hubung paralel. Sama seperti sebelumnya, fungsi yang digunakan sama, tetapi yang diubah hanya kalimat series. Kalimat series itu diganti ke kalimat paralel,
untuk mendapatkan fungsi alih hubung paralel. Selanjutnya fungsi alih hubung umpan balik atau feedback. Untuk mendapatkan fungsi alih hubung feedback, kita juga bisa menggunakan perintah program sama seperti sebelumnya. Yang kita ubah juga hanya feedbacknya. Kita tambahkan kalimat feedbacknya pada fungsi-fungsi sebelumnya. Di sini kita akan langsung mencoba pada software MATLAB. Nah, di sini saya sudah menulis program daripada fungsi-fungsi alih sebelumnya, yaitu pada fungsi alih hubung seri. Sini saya sudah menulis programnya. Diketahui 61 dan den 1 ini merupakan blok pertama, sedangkan 62 dan den 2 itu merupakan blok kedua, yang dimana nilai-nilainya kita masukkan ke dalam kurung siku. Nah, nilainya itu adalah 61 sama dengan 10. Den 1 itu S ini bernilai 1 ditambah 2S ditambah 10. 1, 2, dan 10. Lalu begitu juga dengan blok 2. 5 ditambah S ditambah 5. Kita isi nilainya 5. Begitu juga dengan den 2. S itu bernilai 1 ditambah dengan 5. Nah, untuk mencari fungsi alih hubung seri, maka kita memasukkan fungsi program ini untuk mengeksekusi dan mencari hubung seri. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil daripada fungsi alih hubung seri. Selanjutnya fungsi alih hubung paralel. Untuk fungsi alih hubung paralel, yang kita ubah itu hanya seriesnya. Kita ubah menjadi paralel sesuai dengan fungsi yang ada di MATLAB untuk mencari fungsi alih paralel. Selanjutnya bisa kita eksekusi untuk mencari fungsi dari paralelnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan fungsi dari fungsi alih dari hubung paralel ya, teman-teman. Nah, jika kita sudah mendapatkan fungsi alih hubung seri dan hubung paralel, selanjutnya kita akan mencari fungsi alih hubung umpan balik ataupun feedback. Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu mengubah fungsi pada MATLAB-nya, yaitu kalau kita ingin menggunakan fungsi umpan balik feedback, kita tinggal menambahkan feedback untuk mencari fungsi alih dari hubung umpan balik. Nah, kita run aja. Maka di sini kita akan mendapatkan fungsi alih hubung umpan balik. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil fungsi alih hubung seri. Ini adalah fungsi alih hubung paralel, dan ini adalah fungsi alih umpan balik. Selanjutnya di sini terdapat latihan. Kita akan mengerjakan latihan yang dimana diketahui suatu diagram blok sebagai berikut. Di sini terdapat 4 blok, yang dimana blok pertama itu bernilai 3 per S tambah 4. Blok kedua 4 per 4S ditambah 9. Blok ketiga itu 1 per S ditambah 1. Dan blok keempat itu 3 per S. Maka langsung saja kita input variabel blok ini ke dalam MATLAB. Yang pertama-tama kita input 6 dan den-nya. Di sini pada blok pertama 61-nya itu 3. Den 1-nya itu 1 dan 4. 1 dan 4. Sedangkan 62-nya itu 4.
den 2 nya itu 4 dan 9. Salin lagi. Ini 63 den 3 4 den 4. Untuk 63 nya itu 1, den 3 nya juga 1 1 1 1, dan blok 4 nya itu 3 1 3 1 dan 0. 0 ini untuk mencukupkan variabel supaya mempermudah pada operasi aritmatika pada MATLAB nanti. Selanjutnya, untuk menyederhanakan mengetahui suatu diagram blok, di sini terdapat beberapa fungsi yang bisa kita selesaikan. Yang pertama hubungan seri, lalu umpan balik, lalu hubung seri lagi, lalu kita paralelkan. Yang pertama di sini kita akan hubung seri G1 dan G2. Untuk fungsi hubung seri itu sama seperti sebelumnya, kita salin aja. Hubung seri G1 dan G2. Berarti di sini kita tambahkan variabelnya biar lebih mudah dibaca. Hubung seri 6 seri apa ya, berkembang. Ini aja 6 65 dan den 5. Kita print 65 dan den 5. Kita tambahkan aja string di sini biar lebih mudah. To display hubung seri G1 G2 sama dengan. Setelah kita hubung seri maka kita akan feedbackkan dari G1 G2 ini, kita feedbackkan G1 G2 dan G3. Lalu kita feedbackkan feedback G1 G2 G1 G2 G3. Nah, untuk hubung feedback itu kita samakan fungsi programnya. Yang kita ubahkan hanya kalimat seriesnya itu, jadi kalimat feedback. Nah, karena tadi yang G1 dan G2 nya itu udah diserikan, maka kita hanya perlu menambahkan 65 nya ini. 65 ini merupakan isi dari variabel yang telah diserikan. Maka dari seri itu kita feedbackkan, yaitu dengan cara ini 66 dan 6. Kita serikan 65 dan 5, 65 dan 5 sama G3 berarti 63 dan den 3. Den 3 hubung feedback. Print 66 dan 6. Selanjutnya, setelah kita hubung feedback, maka otomatis
bagian atas itu telah selesai. Selanjutnya itu kita selesaikan blok diagram bagian bawah, yaitu G3 dan G4. G3 dan G4 ini kita hubung serikan. Sama seperti sebelumnya, kode programnya juga sama. Yang kita ubah itu hanya blok diagramnya, karena yang ingin kita serikan itu G3 dan G4. Dan 3, 64 dan 4. Ini 8 dan 8. Ini juga kita ubah dan 8. Nah, seharusnya jika kita sudah serikan G3 dan G4 dan blok diagram di atas juga sudah kita sederhanakan dari awalnya, G1 kita hubung serikan G1 dengan G2, lalu kita feedbackkan G1, G2, G3, maka dia akan menjadi satu blok diagram. Jadi istilahnya di sini sudah terdapat dua blok diagram. Bagian atas satu blok diagram dan bagian bawah satu blok diagram. Maka langkah selanjutnya akan kita paralelkan untuk mendapatkan hasil final dari pada diagram blok tersebut. Untuk mencari paralelnya sama juga seperti sebelumnya, kode programnya kita hanya perlu mengubah paralelnya, menambahkan kalimat paralel, menambahkan fungsi paralel yang akan dieksekusi oleh MATLAB. Nah, yang kita paralelkan blok di atas nih, blok atas sama blok bawah. Blok atasnya itu kan ini hubungan feedback. Nah, ini merupakan fungsi dari hasil dari hubung seri G1 dan G2. Itu di feedbackkan sama G3. G1 G2 itu seri, terus di feedbackkan G1 G2 G3. Maka dapatlah blok diagram atas. Selanjutnya ini kan hubung seri G3 G4. Setelah dihubung serikan maka dapatlah blok diagram bawah. Jadi tersisa dua blok diagram atas dan bawah. Setelah tersisa dua blok diagram kita akan memparalelkan untuk mendapatkan hasil finalnya. Hubung paralel final. Nah, nilai yang kita ambil itu ataupun variabel yang kita ambil itu hubung seri G3 dan G4, lalu hubung feedback G1, G2, G3 sebagai blok diagram yang akan kita paralelkan. Nah, yaitu 66 dan 6 dan 68 dan 8. Sebenarnya ini merupakan sebuah variabel yang bisa kita ubah-ubah. Hasil final blok diagram. Coba kita runkan, apakah tidak ada yang error. Hubung feedback G1 G2 undefined function 66. Hubung feedback G1 G2 sama dengan hubung feedback G1 G2 G3 sama dengan 66. Oh, coba kita run lagi. Nah, bentar, kita clear dulu biar kita run. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Di sini kita lihat hasil daripada 65 itu hubung seri G1 G2. Nah, ini hasilnya hubung seri G1 G2, lalu hubung feedback G1 G2 G3, lalu di bawahnya itu
hubung seri G1 dan G2, lalu hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi yang pertama-tama itu kita serikan G1 dan G2. Setelah kita serikan, kita feedbackkan dengan G3. G1 G2 seri kita feedbackkan dengan G3, maka dapatlah blok diagram atas. Kita selesaikan lagi blok diagram bawah, G3 G4 kita serikan. Setelah kita dapat hasil daripada serinya ini, selanjutnya kita paralelkan blok diagram atas dan blok diagram bawah, karena itu bisa diparalelkan karena dia itu berada dalam satu output ataupun keluaran yang sama, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, blok diagram akan terhubung secara paralel jika dua atau lebih blok terhubung pada titik sumber dan keluaran yang sama. Sesuai dengan soal, dia itu berada pada titik keluaran yang sama. Nah, ini mungkin soal yang pertama seperti ini jawabannya. Ini adalah hasilnya. Mungkin kita lanjut ke sistem kendali pada rangkaian listrik. Hukum dasar yang mengatur rangkaian listrik adalah hukum Kirchhoff Current Law atau KCL dan Kirchhoff Voltage Law atau KCL, Voltage Law KFL. Kirchhoff Current Law KCL atau hukum Node atau simpul menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua arus yang masuk dan keluar dari suatu simpul adalah 0. Contoh, di sini diketahui resistor R sama dengan 10 ohm dan kapasitor C sama dengan 5 farad terhubung dalam rangkaian RC sebagai berikut. Maka tentukanlah diagram blok dari rangkaian tersebut dan dapatkan fungsi alih rangkaian tersebut dengan program MATLAB. Dengan menerapkan Kirchhoff Voltage Law pada loop rangkaian tersebut didapatkan I sama dengan R dikali I ditambah E0 I sama dengan I dikurang E0 per R. Nah, ini merupakan bentuk diagram bloknya. Nah, ini merupakan contoh program. R sama dengan 10, C sama dengan 5. R sama dengan 10, C sama dengan 5. 61 sama dengan 1, dan 1 sama dengan R. 62 sama dengan 1, dan 2 sama dengan C0. Hubung seri blok dan blok 2. Hubung seri blok 1 dan blok 2. R sama dengan A, B, ini merupakan variabel, sama dengan series 61 dan 1, 62 dan 2. Lalu fungsi alih rangkaian hubung feedback dengan 1, 6 dan feedback A, B, 1, 1,1. Lalu memprint dan dapatlah hasil daripada program MATLAB fungsi alih rangkaian RC. Nah, di sini terdapat sebuah latihan. Diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, C1 kapasitor 1 sama dengan 5 farad dan kapasitor 2 sama dengan 7 farad terhubung pada rangkaian RLC sebagai berikut. Maka kita disuruh mencari dapatkan fungsi alih rangkaian RLC tersebut dengan menggunakan hitungan manual dan program MATLAB. Oke, baik. Nah, di sini sudah kita ketahui R1-nya itu 2 ohm, R2-nya 3 ohm dan seterusnya. Maka kita langsung saja memasukkan fungsi-fungsinya ke dalam MATLAB. Nah, seperti ini. Diketahui berarti itu R1 sama dengan 2 ini adalah resistor. R2 tadi sama dengan 3, C1 C2 57, C1 dengan 5, C2 dengan 7.
Setelah kita lakukan seperti itu, kita akan membentuk 61 dan den 1. 61 sama dengan buka kurung 61 sama dengan 1 dan 1 sama dengan, berarti R1 dikali C1 1 dan 1 sama dengan R1 dikali C1 1. Ini merupakan pembilang dan penyebut pada rangkaian RC yang pertama. Pembilang dan penyebut RC rangkaian 1. Lalu di sini kita lihat kita akan membentuk juga, karena di sini ada 2 rangkaian ya teman-teman, ada 2, maka kita juga akan membentuk sama seperti ini pada rangkaian ke-2. Sini kita lihat itu tadi nilainya berarti R2 C2 lalu kita akan menghubungkan blok seri dari 2 rangkaian yaitu dengan cara memasukkan 61 den 1 dan 62 den 2. Kita akan menghubungkan blok seri, karena bloknya kan terpisah. Nah, di sini kita akan menghubungkan blok seri dari 61 den 1 dan 62 den 2. Ini 62 dan den 2. Untuk menghubungkan blok seri, di sini kita mengisi variabel dulu, baru series 61 den 1 62 dan den 2. Berarti berarti AB series A, B sama dengan series buka kurung kurung 61 62 dan 2. Lalu kita akan melakukan fungsi alih rangkaian dengan umpan balik. Setelah kita dapatkan blok serinya, kita akan mencari yang namanya fungsi alih rangkaian umpan balik. Caranya itu 6 den feedback 6, den sama dengan feedback kurung A, B, B, 1,1. Lalu kita akan menampilkan fungsi alih. Tampilkan fungsi alihnya itu tadi dengan cara print SYS 6 den 6, den titik komanya
Coba kita run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil daripada fungsi alih rangkaian RLC dengan menggunakan MATLAB. Sini kita bisa lihat. Kita clear. Kita run. Nah, kita bisa lihat di sini 61-nya itu 1, dan 1-nya itu 10-1, 621, dan 2-nya 211. Lalu A-nya nilai A, nilai B, nilai 6, nilai den, dan kita mendapatkan nilai akhir daripada rangkaian RLC-nya. Ini adalah nilai akhirnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.